teman-teman pendengar, selamat datang di podcast belajar dari kelompok 2, tempat kita mengobrol santai tentang pendidikan, perkembangan global, dan segala hal yang bikin kita makin melek wawasan. Di podcast kali ini kita belajar bahas sesuatu yang menarik banget nih, perbandingan sistem pendidikan dari 5 negara, ada Indonesia, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, dan Finlandia. Kenapa 5 negara ini sih? Karena masing-masing punya ciri khas yang sering dijadikan rujukan, mulai dari Asia Tenggara sampai negara paling maju dalam dunia, yaitu Finlandia. Yuk langsung kita mulai. Pan, yang menurut kamu gimana sih struktur pendidikan? Oh jadi gini kalau di Indonesia itu kita pakai formasi 633 Yang pertama kita ada paling bawah itu ada sekolah dasar itu selama 6 tahun. Setelah itu kita bakal ke sekolah menengah pertama, itu bakal kita rasain selama 3 tahun. Dan setelah itu kita bakal ngerasain juga namanya sekolah paling atas atau sekolah menengah atas itu selama 3 tahun. Jadi secara umum kita melakukan sekolah formal itu secara 9 tahun. Lalu setiap habis itu kita melakukan namanya kuliah atau perguruan tinggi itu selama 3 tahun. Beda lagi kalau Malaysia. Kalau Malaysia itu mirip, cuman kalau fase menengah dia nggak ada Jadi dia nggak ada SMP langsung ke kuliah. Oh, seperti itu. Kalau misalkan di negara lain ada 3 negara, contohnya di Korea Selatan, Jepang, serta Finlandia itu strukturnya bagaimana ya? Kalau Jepang itu sama kayak Indonesia itu menerapkan formasi 633. Itu yang pertama dia wajib belajarnya sampai kelas 9. Nah, khusus kuliah dia nggak wajib karena dia menerapkan namanya seni rupa. Jadi apapun yang mereka dapat seperti di SMK langsung dipraktekin. Kalau di Korea Selatan itu mereka menerapkan 6334. Jadi setelah SMA mereka itu ada 4 tahun sama kayak kita kuliah. Dan terakhir di Finlandia Di Finlandia itu unik banget Kenapa? Karena sistem dasarnya itu gabungan SD dan SMP selama 9 tahun. Nah itu penjelasan yang aku tahu tentang struktur pendidikan di berbagai negara. Berarti setiap negara itu berbeda-beda. Benar sekali. Paling mirip itu antara Indonesia dan Jepang. Berarti jika kita mau menjadi negara yang maju, maka kita akan meningkatkan kompetensi dasar dari siswa. Itu yang harus kita pelajarin semenjak kita dari sekolah dasar. Baik, terima kasih. Nanti saya akan menanya lagi tentang yang lain. Oh, siap. Oke, menarik banget ya, walaupun beberapa terlihat mirip, tapi filosofinya di baliknya beda jauh banget. Kakak, aku pengen tahu dong soal mata pelajaran dari beberapa negara ini. Oke, saya akan menjelaskan beberapa mata pelajaran yang diterapkan oleh masing-masing negara. Yang pertama ada di Indonesia. Setiap mata pelajaran di Indonesia, hal yang paling wajar itu 6 sampai 8 mata pelajaran per hari dan tergantung jurusannya. Biasanya di hari Jumat itu lebih singkat. Dan di Malaysia hampir mirip dengan Indonesia teman-teman. Itu mata pelajaran 6 sampai 9 mata pelajaran. Kalau di Jepang kemungkinan itu sangat berbeda. Karena di Jepang hanya 5 sampai 8 mata pelajaran per hari dan itu cukup bervariasi ditambah dengan praktek belajar. Kalau di Korea Selatan teman-teman, itu ada 6 sampai 8 mata pelajaran dengan jadwal yang sangat padat teman-teman. Ada satu negara di Finlandia yang jam belajarnya sangat tersingkat. Itu hanya 4 sampai 6 pelajaran. Tapi waktunya lebih panjang dan berbasis kebanyakan praktek. Oke teman-teman. Oh ya guys, setelah kita bahas struktur pendidikan, kita juga pengen tahu nih berapa lama waktu belajar sekolah di setiap negara. Apa sih perbedaannya? Yuk kita simak. Kak. Iya kak. Gimana sih kak waktu perbedaannya kak? Nah, perbedaannya ada macam-macam kak. Pertama kalau di Indonesia itu belajarnya dia rata-rata 6 sampai 7 jam sehari. Nah, kalau di Malaysia itu sekitar sama juga 6-7 jam sehari juga. Tapi ada perbedaan nih Kak. Kalau di Jepang itu waktunya lebih singkat dari jam resminya karena mereka lebih banyak praktek. Misalnya dia belajar. Gitu ya Kak. Iya. Nah, ada juga di Korea Selatan Kak. Kalau Korea Selatan itu panjang banget. Itu dia bisa sampai 8 jam. Karena apa? Karena mereka selain dapat materi, dia juga harus mempraktekkan apa yang dia dapat. Dan terakhir ada di Finlandia. Finlandia itu justru paling pendek. Karena apa? Karena mereka itu sesuai kondisi. Oke, itu salah satu beberapa negara yang saya tahu tentang waktu jam belajar. Nah, guys, jadi kita ngebahas tentang proses pembelajaran di berbagai macam negara. Ada di Indonesia itu sedang bergerak menuju ke kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka itu kurikulum yang bebas. Bagaimana cara pembelajaran? Nah, begitupun Malaysia guys. Malaysia pun juga sama dengan Indonesia. Nah,
ada juga negara Jepang. Jepang ini berbeda dengan Indonesia. Mereka tidak menerapkan tentang kurikulum merdeka, tapi apa? Tapi dia terkenal dengan disiplin dan terstruktur atau rapi. Yang keempat ada Korea Selatan, guys. Nah, kalau Korea Selatan ini itu masih sangat exam oriented. Itu adalah tapi mulai berbenah. Jadi Korea Selatan ini mulai perubahan dalam pembelajaran di sekolah masing-masing. Yang terakhir ada Finlandia, guys. Finlandia ini paling progresif, tanpa PR berlebihan sebanyak mungkin, tanpa ujian besar di tingkat dasar seperti ujian nasional di Indonesia. Nah, itu adalah salah satu proses pembelajaran di berbagai negara, guys. Gimana? Oke teman-teman, untuk kriteria menjadi guru di berbagai negara, yang pertama ada Indonesia. Untuk jenjang pendidikan terakhir itu hanya di S1 dan D3 serta sertifikasi PPG serta PNS. Kalau di Malaysia teman-teman, itu harus mempunyai pendidikan IPG atau sarjana plus pelatihan pedagogi. Serta kalau di Jepang, itu harus menjadi syarat menjadi seorang guru itu hanya S1 dan wajib berlisensi mengajar. Kalau Korea Selatan teman-teman, ada seleksi yang sangat ketat di Korea Selatan karena dia sangat negara yang maju dan wajib bersarjana pendidikan. Kalau Finlandia teman-teman, itu sangat-sangat penting peraturan untuk menjadi seleksi untuk jadi seorang guru, yaitu S2 teman-teman. Oke, Finlandia dan Jepang itu hampir sama. Di Indonesia, gaji guru SMA sangat bervariasi tergantung status PNS atau honorer. Tapi kalau kita ambil rata-rata guru SMA PNS, gajinya berkisar 3-5 juta per bulan, tergantung golongan, masa kerja, dan tunjangan daerah. Kalau guru swasta atau honorer bisa jauh di bawah itu. Jadi kalau dibandingkan dengan negara lain, gaji guru Indonesia masih tergolong rendah. Sekarang kita ke tetangga terdekat kita, Malaysia. Guru SMA di sana mendapatkan 2.500 sampai 4.500 ringgit per bulan. Kalau kita konversi ke rupiahin, gajinya sekitar 8 sampai 15 juta per bulan. Lumayan jauh di atas Indonesia ya. Beranjak ke negeri Sakura yaitu Jepang. Gaji guru sekolah menengah di sana rata-rata 250 sampai 350 yen per bulan. Kalau dalam rupiah sekitar 32 sampai 45 juta per bulan. Lanjut ke Korea Selatan, negara dengan budaya belajar super ketat. Gaji guru menengah di Korea 2.200.000 sampai 3 juta won per bulan. Jika dikonversi, maka gaji guru sekitar 26 sampai 36 juta per bulan. Sekarang kita sampai ke negara dengan sistem pendidikan yang paling terkenal, yaitu Finlandia. Gaji guru SMA di sana cukup stabil, berkisar 2.800 sampai 3.800 euro per bulan. Kalau dalam rupiah jadi sekitar 47 juta sampai 67 juta per bulan. Menariknya, meskipun gajinya tinggi, motivasi utama di Finlandia bukan uang, tapi status sosial guru yang sangat dihargai. Oke Pan, tadi gue udah menanyakan tentang berapa lama pendidikan di setiap negara. Gue pengen mengetahui apa sih yang dipakai kurikulum di setiap negara, apakah berbeda atau sama saja? Wah, jadi gini Nuh, kalau di Indonesia kita tuh sering berubah kurikulum Nuh. Nah, biasanya kalau di Indonesia itu berubah kurikulum sesuai pemerintahnya nih, dan biasanya tuh standar 4 tahun. Kita pernah memakai kurikulum 2013, kurikulum yang lainnya, dan yang terakhir sekarang kita laksanain, yang kita terapin itu kurikulum merdeka. Nah, jadi kurikulum merdeka gini Nuh, itu ada kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan Indonesia Nuh. Jadi kurikulum merdeka ini menerapkan bagaimana cara belajar murid itu secara bebas. Nah, beda lagi Nuh kalau di Malaysia. Apa itu kalau di Malaysia? Nah, kalau di Malaysia Nuh, dia menerapkan standarnya Nuh. Misalnya seperti membaca, menulis, dan lain-lain. Jadi semuanya yang di Malaysia itu dari sekolah dasar, sekolah SMA ke atas, dan ada pun kuliah, mereka menerapkan cara membaca. Oh, kalau kuliah enggak Nuh, setahu aku. Jadi tahu aku hanya sekolah dasar sampai sekolah menengah mungkin. Oh, berarti untuk kurikulum 2 negara saja sangatlah berbeda. Apakah di 3 negara lainnya itu hampir sama atau berbeda? Nah, aku suka pertanyaan kamu Nuh. Jadi gini Nuh, ada juga yang di Jepang Nuh. Kalau di Jepang itu dia merevisi atau dia memperbaiki kurikulum sekitar setiap 10 tahun. Beda sama kita Nuh. Kalau kita cuma 4 tahun. Nah, kalau mereka di Jepang itu selama 10 tahun. Ada lagi di Korea Nuh. Di Korea Selatan lebih tepatnya. Kalau di Korea Selatan itu Nuh, mereka juga berkala sekitar 7 sampai 10 tahun. Dan terakhir ada di Finlandia, negara yang pendidikannya itu nomor 1 di dunia. Apa kamu tahu berapa tahun Nuh?
tidak tahu. Aku akan kasih tahu no. Finlandia itu memperbarui kurikulum nasional besar setiap dekade. Dekade itu setiap pergantian pemerintah mungkin ataupun presiden. Jadi itu no, itu menurutku yang aku paham tentang bagaimana cara mereka menerapkan kurikulum di sekolah mereka masing-masing. Berarti di setiap negara teman-teman itu masing-masing mempunyai kurikulum tersendiri. Bukan tentang seberapa hebat perubahan zaman, tetapi seberapa konsisten negara itu untuk menjadi negara yang maju serta menjadi negara yang lebih baik lagi. Nah benar teman-teman, kita sebagai warga Indonesia no, kita harus berbangga karena kita memiliki kurikulum yang bagus. Kita harus bisa menerapkan apa yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Nah guys, jadi jangan lupa guys, subscribe YouTube kita dan like and Komen. oke, dadah. Nah, itulah gambaran singkat tentang bagaimana 5 negara menerapkan sistem pendidikannya. Kesimpulannya, nggak ada sistem yang benar-benar sempurna. Setiap negara memiliki konteks budaya, ekonomi, dan sejarah yang membentuk cara mereka mendidik generasi mudanya. Yang terpenting, kita bisa mengambil pelajaran, disiplin dan budaya sekolah Jepang, efisiensi waktu, belajar seperti Finlandia, ketekunan siswa Korea, struktur kurikulum Malaysia, dan terakhir semangat perubahan Indonesia. Semoga podcast kita bermanfaat ya buat kalian. Jangan lupa like dan sampai jumpa.